Selamat datang di Kamis Malam. Bersama dengan saya Tori Andromeda dan rekan saya Enrico Alamsyah. Menyita logika, dan menyita logika. Dan untuk malam hari ini seperti biasa kita akan membagikan pengalaman-pengalaman mistis, pengalaman-pengalaman aneh, pengalaman-pengalaman goib, mistis, gelap dan paling mengganggu mungkin ya. Betul. Dan untuk episode kali ini kita sudah ada narasumber lagi. Nah, dan ini cukup spesial Mas Tori. Ya. Karena Mbak Wiwit ini sudah rela menulis ceritanya panjang di DM Instagram. Dan pada akhirnya kita bersua pada malam hari Betul. ini. Ini merupakan salah satu contoh lagi di mana kalian sangat bisa kita undang ke sini, sangat bisa kita persilahkan untuk bercerita di sini ketika kalian memang bersedia dan mau menceritakan pengalamannya, mungkin di DM. Atau di Facebook boleh, di Twitter, di message juga boleh, atau di kolom komentar di YouTube juga bisa karena Betul. Kita akan membuka kesempatan buat siapapun kalian yang pengen menceritakan pengalamannya dan kita akan mengkurasi itu. Tapi yang paling disarankan tetap DM Instagram. Boleh. Dan sebagai opsi mungkin kalian males ngetik, dan sekali lagi terima kasih Mbak Wiwit sudah mengetik panjang. Ya. Kalian bisa voice note dan bakal didengarkan oleh tim kami. Ya betul sekali. Oke, kita langsung sapa saja narasumber kita pada malam hari ini, Mas Mbak Tori. Wiwit, Mbak selamat Wiwit. malam Mbak Wiwit. Selamat malam. Nah Mbak Wiwit sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kabarnya baru menikah ini Mbak Wiwit. Ya. Ya, baru bulan Desember kemarin. Oh, Selamat berbahagia berbahagia. ya. Lagi merayakan cinta ya. Betul. Nah Mbak Wiwit aslinya mana Mbak Wiwit? Aslinya Kuadungan, Ngawi. Ngawi teman-teman. Ya, Ngawi saya beberapa kali ke sana. Saya nggak tahu ya beberapa daerah sana juga ada beberapa jalan yang belum diperbaiki, ada yang cukup gelap, penerangannya nggak terlalu cerah-cerah amat kayak gitu-gitu ya. Sepertinya akan cukup seru nih kali ini ya. Nah, oke teman-teman, mulai dari sini kalian bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk kalian siapkan untuk mendengarkan cerita Mbak Wiwit dan dengarkan secara seksama, secara serius, dan itu tadi siapkan karena mungkin saja ketika kalian mendengarkan cerita ini sendirian kalian tidak benar-benar sendiri. Oke, Mbak Wiwit silakan. Nah, Mbak Wiwit nih profesi apa? Aku karyawan Karyawan ya di sebuah perusahaan lah ya. di sebuah minuman lah. Oh gitu. Minuman. Oke. Waktu itu kan kita rencana mau pergi ke Jogja. Oke. Mau ke Jogja dari Madiun atau Ngawi? Madiun mau ke Jogja. Oke. Di situ kan banyak banget pertimbangannya, dalam artian banyak banget itu karena kita nggak pernah ke sana. Oke. Nggak pernah tahu jalannya lewat mana. Oke. Sorry, itu tahun berapa tuh? Tahun baru 3 tahun kemarin kalau nggak salah. Sebelumnya belum pernah ke Jogja berarti? Belum. Oke. Maksudnya kalau pernah pun bareng-bareng rombongan gitu naik bis kayak gitu. Nah, kalau untuk ke sana sendiri itu belum pernah. Oke. Akhirnya aku pengen nih ke Jogja, kan bilang gitu sama suamiku. Ya wes maunya kapan? Ya nanti deh atur jadwal dulu. Akhirnya itu ketemu pas waktu itu lagi sama-sama free. Aku bilangnya gini, aku pengen sampai Jogjanya pagi. Aku bilang gitu. Oke. Otomatis berangkat malam. Berangkat malam. Lah mau lewat mana? Suami kan bilang gitu. Ya terserah lewat mana aja. Ya wis lewat Ngawi aja ya. Akhirnya aku lewat Ngawi. Oke. Kita berangkat itu jam 2 dari Madiun. Oke. Lewat Ngawi karena kita nggak tahu jalannya. Akhirnya sampai Mas Pati itu aku udah nyiapin Google Maps gitu loh. Oke. Jadi pakai Google Maps. Mengandalkan Google Maps perjalanan. Sorry Mbak, saya potong bentar. Oke, sebelumnya saya pengen tahu juga nih kenapa memutuskan menuju Jogja naik motor ya? Naik motor. Kenapa memutuskan ke Jogja naik motor? Ya kalau ngomongin akses lebih cepat sih sebenarnya lewat Tawangmangu. Ya. Walaupun memang mungkin pertimbangannya saya nggak tahu juga nanti apa alasannya. Cuman ya mungkin di situ lebih gelap, jalannya lebih ekstrim, lebih dingin juga. Apa alasannya? Aku takut kalau lewat Tawangmangu. Oh ya, karena gelap itu tadi ya. Iya. Oke, berarti diputuskan menuju Jogja naik motor lewat akses ke Ngawi. Oke. Nah dari Mas Pati itu kan aku udah nyalain Google Maps. Si Google Maps-nya itu mengarah ke jalan yang sepi. Agak kecil sih sebenarnya jalannya. Kalau misalnya untuk simpangan mobil gitu tuh nggak bisa kayaknya. Oke. Nah jalannya itu kecil, ada sawah-sawah, nggak ada rumah warga.
terus ada pohon-pohon sama ada bambu-bambu gitu. Oke, ya. sorry Mbak, sebelum menuju ke situ, ketika nyalain Google Maps awalnya di Jalan Gede kan itu? Iya, di Jalan Gede. Lewat Dan- kalau dari Maspati itu kan ke kanan kan? Iya. Terus baru menemui area itu di sekitaran mana? Kalau sekarang itu Tugu Kartonyono itu loh. Oke. Oh ya. Tugu Kartonyono itu ke kanan. Ke kanan udah dari situ tuh udah beda lah. Maksudnya hawanya juga udah beda karena waktu merinding. itu gerimis. Ya. Wow. Jadi jam 2 pagi gerimis berdua doang. Jalan juga pasti sepi. Iya. Jalanan sepi, adanya yang lewat itu truk besar-besar Iya, gitu. iya. Nah, itu gerimis, karena gerimisnya itu makin deres. Aku bilang kita neduh dulu deh daripada nanti basah, aku kan bilang gitu. Nah, nyari tempat untuk meneduh itu nggak bisa ketemu cepet gitu loh. Ya. Itu sekitar jam berapa? 2. Itu sekitar jam 2:30-an udahan. Udah setengah 3. Udah 2:30. Nah, itu tuh akhirnya kita temu tempat musola kecil, tapi kayaknya belum jadi itu musola. Karena nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, dan masih kayak mau dibangun lagi musolanya itu. Kok ia berani berteduh di tempat yang nggak ada lampunya? Karena memang Iya, udah nggak ada gimana? pilihan ya, nggak punya pilihan mungkin. Oke. Nah, akhirnya tapi musola itu tuh enggak untuk akses warga kayaknya ya, kayak enggak untuk akses warga gitu loh. Dia itu di tengah-tengah, sebelah-sebelahnya itu bambu-bambu. Depannya itu ada pohon besar gitu. Nah, di situ neduh di situ. Sekitar 15 menit. Aku kan lihat ke jalan raya itu. Nah, tiba-tiba tuh ada bisnya itu lewat. Aku masih inget banget itu bisnya warnanya agak orange gitu, tapi nggak ada tulisannya, Mas. Oke. Nggak ada apa ya? Nggak ada PO-nya. brandnya. Brand. Nggak ada brandnya. Keadaan lampu bisnya itu nyala. Lampu bis itu nyala. Jalan ya itu ya. Jalan, lampu bisnya nyala. Terus yang bagian depan itu aku nggak terlalu perhatiin karena mungkin tadinya aku belum sadar. Yang bagian belakangnya tak perhatiin, ada satu penumpang cewek duduknya deket jendela. Dia itu madep ke depan gini, tapi nggak bergerak. Wajahnya tuh pucet. Rambutnya panjang gitu. Rambutnya ya panjang sih kayaknya. Soalnya kan kalau jendela apa bis gitu kan nggak bisa kita lihat rambutnya seberapa, Mas. Tapi masih ada penerangan kan? Maksudnya kalau di bis kan Masih. biasanya kan ada, Ya, masih ada lampunya ya. Terus bagian belakang bis itu kan mesin tuh. Biasanya kalau mesin tuh kan tertutup. Ya. Nah, ini tuh nggak tertutup dia. Dia kayak ada buat angin-anginnya gitu. Nah, mesinnya itu sampai keluar api dan keluar asap. Asapnya tuh banyak banget, ngewebul gitu loh. Iya. Iya, serius, ngebul. Tapi dalam pikiranku tuh gini, masa bis lewat malam-malam kok lampunya dinyalain, kenapa? Kan biasanya nggak pernah bis Iya, kayak iya. gitu. Aku pernah naik bis malam mati lampunya. Ya kan? Iya. Lampu yang mana? Lampunya tuh putih, Mas. Lampu bis, lampu dalam. Bis, lampu Oh, dalam. lampu dalam. Oke. Biasanya kan nggak pernah nyala. Iya, memang dimatiin Iya kan? kalau malam. Apalagi biasanya mungkin logikanya ketika misalnya transportasi umum yang banyak penumpang, biasanya memang sengaja dimatikan supaya si penumpangnya bisa tidur. Iya, betul. betul. Nah, itu tuh nggak ngapain bis itu lampunya nyala. Terus Pak kondekturnya itu ngapain diem aja di situ? Aku sempat berpikiran kayak gitu. Ini bisnya itu lewat apa berhenti? Lewat. Maksudnya kok Mbak sampai bisa lihat dan menceritakan Jalan. pelan gitu apa gimana? Lumayan. Nggak terlalu. Dan Mbak ini posisinya sedang istirahat di musola ini ya? Iya, lagi istirahat Berarti di musola. istilahnya bisnya jalan nggak terlalu kencang dan Enggak. masih bisa dilihat atau Iya. dinikmati bentuknya ya. Oke, lanjut. Aku konfirmasi kan sama suamiku. Heeh. Weh, mau kamu tadi lihat bis lewat apa enggak? Iya, lihat katanya. Heeh. Keluar apinya. Yang aku pikirkan itu apinya itu. Heeh. Keluar apinya bagian ininya, mesinnya. Enggak. Nyala enggak lampunya? Enggak. Oh, merinding katanya, aku. Tapi katanya dia bisnya itu kosong. Hah? Kosong enggak ada orang. Oh. Tapi si suaminya Mbak Wiwit ini lihat itu juga bis tanpa brand ya juga, tetap tanpa brand ya. Kayaknya ya. Oke. Aku enggak
ini brandnya, aku nggak nanyain brandnya karena aku fokusnya ke yang apinya nyala sampai asapnya ngebul itu. Nah, nggak ada asapnya, dia bilang gitu. Ada, aku tuh sempat ayal-ayalan dulu. Habis itu aku bilang gini, ayo tutne. Oh, Wow. berarti tingkat penasaran Mbak Wiwit ini cukup tinggi ya? Enggak, soalnya kan gini, enggak. kalau di logika kan yang tadi bis kan nggak mungkin kalau malam-malam nyalain lampu dalam. Betul. Terus ngapain bis rusak dipakai jalan? Iya sih. Apalagi itu asapnya keluar ketika jalan loh. Iya, dan Masa sih si kernet Dan sama ada dan ada penumpang yang oke, lanjut. kan nggak mungkin lanjut aja. juga. Oke, Nah, oke. aku ayo kita ikutin. Aku ngikutin baru jadi enggak, maksudnya enggak ngikutin gitu enggak. Jadi kan itu jalan raya masuk ke musola itu sekitar jaraknya 2 meter lah. Jadi agak turun gitu. Nah pas aku naik terus nyampe di jalan, aku ikutin dia belok kiri itu, bisnya nggak ada. Itu udah nggak hujan ya berarti? Atau masih tetap gerimis? Masih gerimis, tapi aku pengen lihat itu bis. Saking penasarannya itu tadi Iya. ya. Dan ini logika aja ya. Ketika misalnya bisnya lewat, Mbak Wiwit sama suami kan otomatis gercep untuk kalau misalnya pengen niat ngikutin kan langsung kan itu. Itu benar-benar langsung kan, nggak yang nunggu Enggak, 1 menit lagi. Enggak. Benar. Ya gercep lah istilahnya. Nah tapi di depan situ sekitar 100 sampai 200 meter tuh ada pos polisi yang dia lagi ngadain razia. Oke. Oh, Razia aku nangkep. truk-truk gitu loh. Nangkepku logikanya kalau emang ini bis lewat kan Bermasalah. dihentikan. Iya, betul. Iya. Logikanya gitu loh ya, Mas Tor. Iya. Itu nggak ada bisnya, Hilang. hilang. Tapi Saking- ya, oke, gimana? Nah, terus aku kan shock kan, shock. Aku minta berhenti di karena habis itu kayak pertigaan terus ada, aku minta berhenti di situ. Aku ngeliatin bisnya ini kemana sih gitu. Maksudnya mau arah kemana? Kok ada bis lewat situ? Aku cuma mikirnya ini kan bukan jalan bis kayaknya loh. Nah loh. Karena emang jalannya nggak luas gitu, maksudnya nggak lebar gitu ya. Nggak lebar. Oh, iya, Dan iya. ketika aku duduk di Alfamart itu sampai berjam-jam karena aku makan nasi pecel yang aku bawa dari Madiun. Oh, bontot, oke. Itu kan lama makanya. Itu nggak ada bis yang lewat dari arah situ, arah aku keluar itu. Itu nggak ada. Segede apa jalannya sebenarnya? Ya kalau untuk lewat mobil satu bisa, tapi kalau untuk papasan kayaknya nggak bisa. Wah, itu jelas bukan jalanan bis, Mas Tor. Iya sih. Kalau kayak gitu Ya, loh dan ya, dan logikanya. Ya dan itu nggak ada bis lewat situ sebenarnya. Nggak ada. Terus bisnya segede apa? Bisnya bis biasa, Kecil kah? Oh, selayaknya Atau bis gede? kecil atau bis? selaknya bis besar, Oh. kayak bis pariwisata. Wow, cukup gede berarti. Penumpangnya satu yang dilihat Mbak Wiwit ya? Ya, yang Berarti Mbak kalian Wiwit, satu. berarti Mbak Wiwit memang nggak heran kalau misalnya dia sempat ngelihat cukup jelas ya. Maksudnya Iya. itu bisnya besar. Besar. Jadi kalau misalnya cahayanya lampu bisnya dalam dinyalain kelihatan banget lah. Kelihatan Maksudnya bukan bis kecil yang Iya. rusak atau apa, itu bisnya juga cukup bagus kah? Enggak cukup bagus. Oh iya, Enggak. rusak bis-bis tua. Kalau bis tua juga enggak, tapi enggak bagus kayak misalnya gitu, enggak kayak gitu. Polos gitu, tapi udah kayak agak-agak catnya tuh agak-agak ngelentei gitu, apa sih? Iya. Saya mengelupas catnya. Mengelupas. Nah, itu berarti yang jadi pola pikirku itu ya Mbak Wiwit lihat bis ini tuh dalam keadaan rusak, lampu nyala dan ada Mbak yang duduk di situ, tapi si suami enggak. Tapi tetap lihat bisnya. Benar Lihat. gitu kan? Nah, Iya. ini penjelasannya gimana ini juga nggak tahu ya Mas Tor, karena mereka berdua ini sama-sama melihat bis dalam waktu yang sama tapi dalam keadaan yang berbeda. Iya. Nah, itu gimana ya mungkin ya? Ini mungkin juga sangat menyita logikanya di situ Mas Tori. Dan Kita kalau suaminya main itu logika. Lihatnya bisnya itu ya hitam aja gitu, Oh, beda warna juga ya? beda. Ya kan? Dia lihatnya gelap aja gitu. Ya, lewat. sama loh, itu sama dalam keadaan yang sama tapi beda situasi yang bisnya. dilihat beda. Dan aku baru inget kayaknya itu lampu depannya itu nggak nyala kayaknya. Soalnya nggak terang ke jalan. Kalau bis kan kita biasanya
kalau bis kan lewat gitu kan lampunya kan terang gitu. Oh. Yang bagian depan bis itu loh. Nah ini tuh kayak nggak ada. Seingatku nggak ada lampunya. Itu terus akhirnya gimana Mbak? Maksudku Mbak emang nggak ada terjadi apapun terus ke Jogja dengan selamat atau ada hal-hal lainnya di tengah jalan yang menyita logika lagi? Di tengah jalan nggak, tapi pas mau pulang ya. Dari Jogja mau Dari pulang Jogja mau pulang ya. Lagi. Gini teman-teman. Jadi cerita Mbak Wiwit ini ketika Mbak Wiwit dan si suami ini berangkat ada sesuatu dan ketika pulang ada sesuatu. Ini menarik. Ya. Oke, silahkan Mbak Wiwit. Walaupun memang di Jogja nggak ada apa-apa ya. Ya, benar. Aku di Jogja, udah itu habisnya pulang karena aku masih trauma mungkin sama bis tadi. Oh. Oh, masih kepikiran ya? Mas? Masih Iya, di Jogja itu sampai nanyai ke angkringan, sampai nanyai itu tadi bis apa sih aku Iya, iya, gitu. iya, iya. Karena nggak masuk di logikaku gitu loh Mas. Iya, 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 iya. Nah terus akhirnya pas pulang lewat Tawangmangu kan. Oh, buahnya lewat Oh, Tawangmangu. pasti lebih terang. Jam berapa? Enggak, lebih terang juga. Oh. Malam dari Malioboro itu Oh, aku pulang. akhirnya berani untuk lewat situ? Iya, Oke. dari Malioboro aku pulang jam 9 ya. Ya, Oh. jam 9. 9 malam. Ya, jam 9 malam. Aku sempat ketiduran di jalan. Terus katanya dia sempat nyasar. Nyasarnya itu karena kan kita juga nggak tahu jalannya ini. Iya, iya. Kan yang pegang Google Map nih aku. Aku tidur kan berarti Google Map-nya kan udah nggak bisa ngasih tahu dia gitu loh. Iya, iya. Iya. Karena aku ketiduran sebentar gitu, tiba-tiba tuh udah nyampe ke jalanan arah Tawangmangu. Nah, sampai Tawangmangu itu gerimis juga. Terus akhirnya kita makan dulu di Cemoro Kandang. Oke. Habis makan karena itu gerimis dan kabut. Ya, otomatis. Jam kalau berapa ini itu berarti? disertai Jam kabut. berapa ya? Jam 2 ya? Sudah masuk Jam dini 1, hari, jam sudah 2. masuk dini hari lah, lepas jam 12. Setengah malam. Oh. Nah, jam 1 jam 2-an itu kabut. Kita tuh nunggu sampai kabutnya agak reda. Udah kan agak reda itu, ayo wes jalan lagi, aku bilang gitu. Ya, jalan. Di jalan itu nggak tahu kenapa dia itu bawa motor kayak oleng gitu. Oke. Oleng gitu. Kalau kita dari Tawangmangu itu aku udah nyampe nyampe Sarangan kok, itu ada yang belokan Ya, Gini. ya. sebelah kanan kan Ya, jurang. ya, ya. Sebelah kiri kan berarti tebing. Ya. Nah, dia belum nyampe belokan, dia belok. Merinding aku. Dia Terus, belok. Tapi beloknya tuh masih set. Mungkin sadar lagi kali. Iya, iya, iya. Tapi tak tanya tuh pas waktu mau jalan dari warung tuh tak tanya, kamu ngantuk enggak? Kalau ngantuk istirahat leren dulu. sih, iya, istirahat Aku bilang dulu. gitu. Enggak, aku enggak ngantuk. Soalnya dia kalau mengantuk dia bilang ngantuk, kalau enggak tuh enggak. Jadi udah Iya, iya. dipastikan gitu loh. Iya. Itu enggak ngantuk. Nah, terus itu lagi, Mas. Sampai hampir Nyosrok ke nyosrok jurang. gitu terus tak gini. Gila. Aku bilang gitu. Astagfirullah. Langsung sama dia direm. Set. Apa? Dia bilang gitu. Loh, Seto, kamu mau kemana? Aku bilangnya kan gitu. Loh, iki jalannya menggok, tapi itu belum nyampe. Itu Merinding belum aku. nyampe. Merinding. Berarti yang dilihat suaminya Mbak Wiwit ini Jalannya udah belok. gak sesuai sama kenyataan dong. Enggak. Gila, itu Ini mencelakakan ini, banget ya, sih. tapi yang jadi penasaranku ini yang bener yang mana? Bener Mbak Wiwit apa bener suaminya? Bener aku dong. Bener Mbak Wiwit ya? Iya. Soalnya itu bukan jalan belok dan Wow. ketika berhenti set gitu, itu kita udah di Bibir jurang. iyalah, istilahnya gitulah. Bayangin loh Mas Tor. Aku bilang gitu. Wow. Untung masih diberi keselamatan sama Iya, Tuhan iya, ya. iya. Dan dia tuh kayak bingung, suamiku tuh bingung. Oh, kayak masih bingung nggak percaya Iya. gitu lah Soalnya ya. gini, gak, tadi jalannya belok. Aku lihat belok, dia bilang gitu. Itu benar-benar udah dipastikan nggak ngantuk ya. Enggak, Dan untungnya Mbak Wiwit waktu momen itu juga Lagi keadaan fresh. nggak yang tidur. Benar, kan? benar, Kan sempet benar. kan tidur. soalnya sebenarnya dari waktu di warung itu aku perasaanku udah nggak enak. Oh, feeling, udah iya. feeling. Tapi akhirnya sampai Madiun dengan selamat ya, alhamdulillah Mbak. Maksudnya tidak terjadi apa-apa Enggak, atau mungkin masih alhamdulillah. ada. Dari belokan itu aku mau jalan, itu di belakangku ada mobil Hah? Avanza putih, aku inget banget itu. Oke, oke. Avanza putih, dia itu nerangin jalanku sama jalannya suamiku. Hmm. Dan dia nggak mau mendahului.
Oke. Padahal itu sepi ya, maksudnya Sepi. dia Bisa nyelip. kapan Bisa nyelip. kapanpun bisa nyelip. Nah, sampai ada belokan, dia itu nyelip tapi itu kenceng. Oke. Nah, tiba-tiba langsung ngerem mendadak karena dia jalannya lurus. Jadi kayak mau nabrak gitu ya. Padahal itu belok. Padahal belok. Wow, tapi selamat ya? Selamat. Tapi orangnya diem gitu. Sempat menghampiri kah? Enggak, Oh, karena Itu sendiri, nggak rombongan. nggak tahu juga sih. Oke, Soalnya oke, enggak oke. enggak Nggak terlalu kelihatan. memperhatikan juga Tapi lah ya kalau mungkin. misalnya di logika, alah dia paling nggak tahu jalan kalau itu belok. Ah. Tapi dari platnya tuh AE. Oh. Kalau orang AE kan nggak mungkin ya, maksudnya Iya, iya, nggak iya, iya, nggak iya. hafal tracknya situ. Iya, iya, Soalnya iya, aku iya. udah nyampe Sarangan Mas waktu itu. Oh, udah deket Udah. sama pemukiman lah ya kalau Sarangan. Udah agak terang lah ya. Iya. Benar. Jadi kan nggak mungkin tuh kalau misalnya nggak hafal track Sarangan tuh kayaknya nggak mungkin aja. Iya. Dan mobil kan pencahayaannya lebih terang. Iya. Iya. Dan posisinya udah nggak kabut juga. Iya, oke. Berarti intinya gangguan kejanggalan dari situ terus sampai Madiun selamat ya, alhamdulillah. Ya. Selamat. Nah, terus kalau di Madiun sendiri Mbak, ada gangguan-gangguan yang sempat dialami nggak? Ini tadi saya saya tertarik sekali dengan cerita yang pertama karena ini di perjalanan ya. Iya. Mulai dari benar, bis benar. yang aneh banget sampai hampir celaka gitu Iya, di benar, jalan benar. gitu. Iya, Tapi iya. kalau di Madiun sendiri ada yang lebih ekstrim lagi nggak? Ada. Maksudnya ya banyak gitu loh. Ya. Oh, banyak. Wow. Atau Mbak ini emang punya anugerah Sixth sense. kemampuan untuk melihat hal seperti itu atau gimana? Nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya kalau misalnya misal ya ini, Aha. kalau kayak tempat kerja gitu terus kena orang iseng gitu loh. Orang jahil mungkin Iya. ingin mencelakai, berbuat Itu aku, buruk. itu aku paling sensitif sih. Oh, malah sensitifnya ke Iya. gitu ya. Menarik ini Mas Tor. Karena kan selama ini kan mungkin aku dan Mas Tori sendiri pun juga kalau sensitif ya terhadap hal-hal yang mungkin hawanya nggak enak. Ya. Ini sensitifnya terhadap orang iseng dalam Ya. tanda kutip Itu mungkin mengirim. bahkan lebih ke ilmu hitam kali. Ya. Karena beberapa narasumber yang kita undang tuh sensitifnya ya hawa dan hawa, dia bisa ngelihat, dia bisa mendengar dan lain-lain. Tapi lanjut cerita lagi. Kalau hawa-hawa sih aku ya sering sih. Itu mau pembukaan sebuah restoran di Caruban. Oke. Nah, kamu yang bagian masak. Oh. Ya, aku bilang gitu. Masak apa? Ya kamu bagian masak nasi aja. Tapi masak nasinya tuh bukan di Magicom atau apa gitu, bukan. Harus pakai dandang gitu. Oke. Masaknya sekitar 5 sampai 7 kiloan lah. Banyak. Berarti itu porsi nasi yang banyak ya. Iya, yang karena untuk dimasak. pembukaan dan kita ada pesanan langsung di hari pembukaan itu. Nah, aku masak itu jam pagi lah. Pagi, acaranya itu sore. Dari pagi sampai sore itu nasiku nggak mateng tau Mas. Hah? Asli itu nggak mateng. Kok iso? Gila. Itu dari jam berapa masaknya? Dari pagi, dari jam 6 pagi sampai sore jam 3 karena acaranya jam 4. Oh, anjing. Bentar, ini Oke, Mas Tori dulu. Mbak Wiwit benar-benar sudah memastikan api. Nah, aku mau nanya itu, mulai dari api, kompor. Udah, segala udah. persiapan. Karena gini, kalau untuk masak nasi kayak gitu aku bukan 1-2 kali, udah sering gitu loh. Oh. Jadi udah tahu takarannya gini, tahu Iya, iya. ini, Iya, tahu iya, ini iya, gitu. Dan apa ya? Maksudnya masak nasi sesimpel apa? Maksudnya semua orang kayaknya bisa masak nasi gitu kan? Nah, gitu akhirnya pada waktu mau acara kan aku bilang gini, mama itu temanku, mama nasiku nggak mateng belas, aku bilang gitu. Ngapusi, dia bilang, bohong gitu kan. Lihatin toh, dilihat itu iya nggak mateng. Nggak matang beneran ya? Nasi beras. Nggak beras sih, udah setengah. Setengah kayak bubur gitu ya? Nggak kayak bubur juga, setengah kayak apa sih, masih pero gitu loh. Oh iya. Nah kayak gitu. Nah terus bilangnya gini, wis benar, udah ya wis kita masak lagi, tapi berdoa dulu. Oh, Oke. yang bilang gitu si mama tadi. Oke. Iya, aku bilang gitu. Masaklah, tapi aku ditemenin sama mama itu. Masak, untungnya itu masih kekejar waktunya. Oh, iya. Nah, itu
itu mateng. Tapi kayak gini, matangnya tuh bertahap. Jadi masaknya tuh bertahap, nggak langsung banyak. Jadi sesi 1 keluar dulu nasinya, nanti habis refill lagi yang baru mateng itu. Oh, karena di momen itu kan memang ada acara, ada orang banyak Iya, waktu yang ada datang orang kan. banyak, Ketika misalnya nasinya habis nih, ya udah mungkin beberapa menit sebelumnya dimasakin lagi. Iya gitu. Terus katanya kan bosku tuh kayak bisa gitu loh orangnya. Bisa Bisa dalam tanda ngelihat, kutip iya. orang spiritualnya lebih itulah ya. Iya, aku curhat, Mak, iki nasiku gak mateng, gimana mau mateng orang kamu ditungguin tuh sama mbaknya. Oh, mbaknya tentang mbaknya ini tentang hal-hal yang mengerikan tentunya. Saya ya. tuh gini loh, saya tuh sebenarnya cukup tertarik sama cerita yang Mbak Wiwi itu gini, maksudnya Mbak Wiwi itu cerita nggak melulu tentang ngelihat aja. Iya. Ini kalian bisa bayangin nggak sih, kalian masak nasi ya dari Iya, jam 6 benar, Jam 6 benar. pagi, dari jam 6 sampai jam hampir sore. hampir sore. Iya. Sebenarnya ini saya juga nggak terlalu paham juga. Orang kalau masak nasi itu berapa menit sih? Kalau Normal Kalau Satu jam. dandang sama magicom beda Mas 1 Tor. jam. 1 jam. Kalau di dandang segede itu Kalau untuk semuanya, maksudnya semuanya mungkin bisa 2-3 jaman lah. Hanya 2 sampai 3 jam Iya. ya. itu berarti 6 ke 12 9 ya. 9 jaman, sekitar 9 jam. Ya kan? Apa? Durasi untuk pada akhirnya Nggak tetap mateng. nggak mateng itu Ya mulai masaknya paginya jam berapa? Pagi jam Jam 6. 6. Jam 6 ke Dibuka. jam 3. Iya, 9. ya, Ya, 9 9-an jam. lah. Nah, ini buat saya tuh sangat aneh ya, Iya, sangat aneh. Ya, janggal aneh kalau sekali. kalian Karena ya ini saya cukup tertarik ya, kita nggak melulu ngebicarain tentang kamu bisa ngelihat setan ini setan itu atau kamu bisa dengar suara ini suara itu, tapi buat saya ini tuh janggal unik banget sih. juga unik sih, Ya unik Mas Tor. ya. Dan Kan- ternyata ada. Nah, Ya. ternyata ada. Nah, mungkin bisa dijadikan pembelajaran teman-teman. Ketika masakan kalian tidak matang, yakinkan di situ ada yang nunggu atau memang kompor kalian belum menyala. Iya. Oke. Ternyata sebenarnya udah nyala sih. Dan hal-hal seperti itu juga mereka bisa sampai mengganggu gini-gini. Yang mungkin bisa dikembangkan lagi. Kenapa? Kan tadi si maknya tadi, mak apa mamah yang bisa lihat bosnya tadi Mama, namanya. Mama. Mak ya, mak beda orang ya ini sama mak. Beda. Oh beda. Mak ini ketika ngomong kayak gitu dia menyarankan hal lain atau berbicara hal lain karena Enggak, kenapa itu kok nggak mateng? itu udah habis selesai acara baru aku, maksudnya Oh, baru curhat. curhat. Enggak Oke, yang pada oke. waktu itu juga. Kalau pada waktu itu juga tuh aku ngomongnya sama mama Mama, itu. ya. Terus yang jadi penasaranku gini Mas Tor dan Mbak Wiwit, itu kok bisa tidak matang hanya karena ditunggu? Lah, itu gimana? Aku juga nggak ngerti sih logikanya. Mikir nggak? Aku mikir itu sih. Kenapa kalau emang dia ada di sekitar kita dan dia menungguin kita masak, kok bisa menyebabkan masakan tidak matang? Mungkin dia jahil mungkin. Mungkin. Kompor dimatiin gitu. Bisa Ya, atau mungkin. ya kan kita nggak tahu Iya sih ya. kayak gitu gimana ya, Bo, ya. Cuman Oh. apalagi itu kan hari pertama ya. Iya, hari pertama usaha kayak gitu. Ya Hari mungkin pertama mau buka ya. Ya kan Oh, udah- betul. Paham. Sorry. trial, Iya, maksudnya iya. Sebelumnya iya, itu udah iya. trial, udah ada soft opening, udah ada Oke. ini. Nah, ini tuh hari pertama yang memang ada acara besar. Istilahnya grand ya, grand Iya, openingnya ya. Iya. Apalagi itu kan sebelumnya tempat apa itu? Nggak tahu sih, katanya lapangan. Katanya lapangan. Apa? Dibangun rumah makan Nah, gitu makanya ya. itu kan otomatis tempat baru dibikin, baru grand opening katakanlah, terus ya mungkin baru didoain selamatan dan Iya. lain-lain, syukuran lah ya. Ketika ada gangguan kayak gitu ya mungkin masih wajar, dalam arti ya tempat baru mungkin mau kenalan. Mau kenalan. lah. Oh, Tapi iya, yang iya. tapi yang mungkin gak wajar ya bagaimana 9 jam tidak matang. Dan tadi di awal aku baru ingat juga ternyata sensitif dengan kiriman ilmu hitam, mungkin itu ya salah satu penyebabnya ya. Mungkin. Kan kayak kalau emang ini terdengar cukup hanya menjadi rahasia umum, dalam arti hal-hal seperti itu kan mungkin teman-teman juga pernah tahu ketika buka usaha ada kompetitor yang ingin menjatuhkan dan lain sebagainya. Iya, betul. Seramnya dunia pekerjaan tuh seperti itu. Betul. Nah, ngomongin pekerjaan nih, Mbak Betul. Wiwit. Tadi dengar ada sarang makhluk di belakang
Iya, Nah, itu seperti apa tuh? Iya, jadi Mbak Wiwit sudah menceritakan nih teman-teman sebelumnya bagaimana apa yang ini Sedikit lah ya. dan ini kita ulas dan kita sampaikan kepada ya. kalian. Nah, itu ada pesanan nasi kotak Oke. cukup banyak, ya agak banyak lah. Kita memutuskan untuk tidur di tempat kerja itu. Oke. Aku, Nginep lah ya. iya, aku, mama Mamah yang tadi. Oke. sama suamiku. Oke. Oh, iya iya iya. Nah, sama suamiku kita tidur di sana. Sorry Mbak, itu di sekitar mana sih lokasinya? Madiun, Kota. kota. Kelurahannya mungkin nggak apa-apa nyebut Iya. kelurahan. Kelurahannya mana sih? Apa Arah-arahnya kecamatan? deket Sleko, udah gitu No, aja. alah ya wes kasih clue gitu aja. Ya, Deket Seleko. ya udah ya, Ah. deket Sleko. Nah, itu emang katanya Mae dan aku juga pernah nemuin sekelebat. Oke. Itu emang ada sugusnya. Gugus itu apa? Pocong. Ya nggak usah disebutin juga, Ya nggak Mas. apa-apa maksudku biar mendetailkan aja kan ini. Itu sarang. Bener. Itu tempatnya dia. Tempatnya dia itu maksudku orang pocongnya satu atau banyak? Yang aku lihat satu, Oke oke. tapi ya Oh, ngeliat itu. samar. Lanjut. Nah, itu terus kita janjian nanti jam 2 kita bangun langsung kerja ya. Iya. Bangun jam itu udah lewat sih jam 2 jam 3 itu bangun kita. Terus aku dibilang gini, cucinan se ayame. Nah, aku nyuci ayam itu jadi gini modelnya. Belakangnya tempat kerjaku itu ada kayak kebunnya itu isinya ya pisang ya apa-apa macam-macam lah. Oke. Maksudnya pohonnya macam-macam. Nah, tempat kita nyuci itu menghadap ke kebun itu. Ih. Oke. Nah, gitu kan jongkok itu aku. Iya. Jongkok nyuci ayam. Jam berapa itu? Jam 3. Pagi. Gila. Iya, Tiga oke. Sepertiga. Sepertiga malam. Yang aku fokusin itu di depanku tuh kayak ada daun apa ya? Talas gitu. Ya. Nah, daun talas gitu. Dia goyang-goyang daunnya itu. Angin. Nggak ada angin, Mas Tori. Maksudnya daunnya yang gerak cuman itu atau Cuma lain? satu, tak itu. Nah, kalau itu emang Anjing. hampir sama seperti episode Berarti- Sophie. Berarti gini-gini. Iya, goyang-goyang. Dan cuma satu itu aja ya. Oke. Oke. Yang goyang cuma satu itu, terus dibarengin sama bau, bisa dibilang busuk lah. Oh. Tapi aku nggak mau, kan aku gini nih nyuci ayam, pandanganku kan ke situ. Aku nggak mau gini, Mas. Aku Oh, takut. iya. Nanti kalau aku gini ada, Iya, 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 Tapi paham. tapi bau itu tiba-tiba muncul. iya, Dari awal Mbak Wiwit nyuci enggak, belum ada. belum kan? ada. Tiba-tiba aja gitu. Iya, setelah goyang. Dan ini suamiku nggak tahu. Aku baru cerita di sini. Serius. Serius. Aku nggak cerita ke siapa-siapa. Baru di sini. Wah, jadi ini cukup Eksklusif ya. betul eksklusif. Eksklusif sekali. Eksklusif. Oke. Terima Ini- kasih loh sudah terbuka. Ini berarti untuk pertama kalinya Iya. di-share ya. Iya. Bahkan suami pun belum tahu Nggak kisah tahu. ini. Belum Dia tahu. nggak tahu. Habis itu ayamnya aku taruh, aku masuk lagi ke dalam. Hah? Udah, maksudnya aku pergi gitu. Aku nggak mau ke situ lagi. Karena, Nanti nunggu subuh. Aku bilang, Nunggu terang lah Iya. ya. "Dang dicuci ayamnya toh, Wit?" Bilangnya gitu, Mama. Iya, nanti dulu nunggu subuh ya, Mah. Aku Oh, bilang juga gitu. nggak cerita ke mama ya? Enggak, aku nggak cerita ke siapa-siapa. Nanti nunggu subuh ya. Oke. Takutnya gini, Mas. Takutnya Mama nanti takut. Dia jadi merasa takut tuh, soalnya kita berdua sebenarnya tuh pernah diantem kerikil gitu, dilempari. Dilempar. Iya. Hampir sama seperti episode-episode sebelumnya tentang Iya, iya, iya. kerikil. Banyak Oke, ya? iya cukup banyak gangguan-gangguan Iya. kerikil. Oke, lanjut. Ya gitu sih, kan habis itu aku akhirnya subuh baru menyelesaikan ayam itu. Oh, oke. Soalnya kalau subuh kan katanya ya, kalau subuh itu mereka udah nggak ada. Ya, apalagi kalau udah Allah Akbar. Azan. Iya, katanya. Nah, aku nunggu itu, nunggu azan. Lanjut ke kisah yang lain, ada lagi Kalau ada lagi baru-baru ini, Terbaru, terbaru paling baru ya. paling atau baru. mungkin di sini? Enggak. Oh, enggak. Kalau Kirain di sini ya itulah paling. Apa? Apa ini maksudnya? Ya itulah sebelah situ. Mesti loh.
Lah itu. Mesti loh. Mas Randy tolong ya. Enggak loh, ini mesti loh. Neng bagian situ emang enggak Mbak Wiwit aja sih. Oke lanjut ya teman-teman, sorry. Iya. Aku kaget Mas, kamu gebrak Mas. Ya soalnya aku sendiri juga kaget karena ini jujur ya teman-teman, kalau kalian nggak percaya ini sekarang jam berapa, kan bisa dilihat ini hampir jam 12 malam. Dari tadi itu. Ini Kalau kalian emang memperhatikan episode-episode sebelumnya di Kamis malam, itulah kenapa alasan si narasumber selalu lebih condong cerita lihat ke arah Mas Tori. Kalau kalian perhatikan, karena sebenarnya aku pribadi juga ngerasa bahwa narasumber itu sering condong ke sana, tidak ke sini. Ya mungkin selepas ini kami Ganti akan aja setnya. bikin Insta story tentang lokasi ini. ya. Oke mungkin lanjut aja sih, nggak apa-apa. Kalau emang ada di sini ya udah suruh ikut podcastan aja. Intinya buat kalian yang penasaran banget seperti apa studio kita, silakan yang pengen membuktikan dan pengen Iya. ya. Karena nggak cuma kalian satu dua yang ngomong selalu di sini. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Itu baru-baru ini tempat kerjaku tuh aneh hawanya. Dalam artian aneh tuh kayak gelap gitu loh. Gelap terus habis itu ini waktu aku belum tanya siapa-siapa ya Mas. Nah, waktu itu siang jam 2 siang. Aku ke kamar mandi kan. Di kamar mandi tuh aku denger temanku yang satunya itu ngomong kayak gini. "Ma," temanku namanya Rahma kan. "Ma, Kak," gitu. Terus mereka bercanda. Hahaha gitu. Bercanda ketawa gitu. Yo. Suaranya tuh kayak gitu. Nah, aku di kamar mandi tuh berpikiran gini, loh, Kak Farida udah dateng nih, aku bilang gitu. Nah, dari kamar mandi menuju ke tempat harusnya mereka ada, itu kan ngelewatin lorong gitu. Dari lorong tuh aku udah panggil-panggil gini, Kak Far. Aku udah panggil-panggil gitu. Terus nyampe ke depan, aku bingung. Loh, mana Kak Far? Sopo? Si Rahma tuh bilang gitu. Kak Far, gak enek, Kak Far belum datang. Ya itu tadi berarti suara siapa? Nggak tahu. Wow. Itu jelas tapi ya suara. Jelas. Itu 2 kali. Jadi 2 kali itu yang satu Farida, yang satu Rahma, kebalikan gitu. Kebalikan. Nah, loh tadi ada, aku bilang gitu. Wong kowe guyon kok. Saya bilang gitu. Gak ada, aku lo diem dolanan HP. Nggak ketawa-ketawa sama siapa-siapa. Oke. Kira-kira setengah jam Farida tuh baru datang. Loh. Dia datang tak sidang Mas. Kamu tadi udah kesini toh? Sudah guyonan sama Rahma? Enggak, aku baru datang. Dah tuh. Tuh aku terus diem. Aku diem speechless aku. Itu siang-siang Mas, maksudku tuh gitu loh. Siang-siang. Sebegitu isengnya ya mereka itu. Iya. Kok mengganggu siang-siang, apa mungkin siang-siang mereka nggak ada kerjaan? Kali. Iya. Oke. Nah, Itu sebenarnya bukti kalau ya kayaknya nggak ada waktu tertentu benar untuk mereka menampakkan mereka diri menampakkan ya. diri atau mereka menunjukkan bau-bau atau suara-suara kayak gitu ya. Benar. Iya. Dan waktu itu juga itu kan gini. Jadi gangguan itu tuh berlangsung sekitar 3 bulan dari Januari. Wow. Oh, nggak cuman 1-2 kali aja berarti. Enggak, tadinya tuh Januari itu gini, aku berpikirnya itu mungkin yang nunggu situ. Nah, aku belum tahu kan. Aku berpikirnya itu yang nunggu situ. Karena sering ada bau. Terus sering ada suara kayak suaranya tuh bukan suara dia, maksudnya bukan suara si makhluk, suaranya tuh suara di dapur, terus kayak ada kelondeng-kelondeng gitu loh. Nah kayak gitu, itu sering. Jadi itu jalan 2 bulan itu sering kayak gitu, bau terus akhirnya Maret ini aku datang ke, ya bisa dibilang kakekku lah. Oke. Aku datang ke kakekku karena aku udah nggak kuat Mas menanggung semua ini. Aku nggak kuat. Lama-lama juga risih lah ya juga. Benar. Aku cerita ke kakekku. Nah ini emang tokomu ini diusilin orang kok udah 3 bulan. Oh. Dari Januari
Terus akhirnya aku ingat-ingat lagi semua kejadiannya itu. Terus kakekku tuh bilang gini, orangnya lo sering di sampingmu. Ini orangnya itu dalam arti makhluknya. Ya. Oke. Makhluknya tuh sering di sampingmu. Kamu sering merasakan. Selama ini kamu denger suara-suara apa enggak? Aku diem tok. Karena selama ini yang didengerin suara kayak suaranya temanku atau suaranya siapa itu cuma aku, Mas. Yang lain tuh enggak pernah. Oh gitu. Iya pernah. Di dapur sering ada kayak interaksi gitu, kayak Wah. klotek gitu. Sering. Benda jatuh pernah. Dan bendanya nggak ada. Wow. Bendanya yang jatuh itu nggak ada. Itu juga pernah. Nah kata kakekku, lah emang dia di samping terus kok. Gitu. Lah kamu ki kok ya istilahnya apa ya, kendel men. Bilangnya gitu kakekku. Ya nggak tahu, aku bilang gitu. Ya nggak tahu, tapi apa ya, merasa itu pasti merasa karena hawanya tuh beda. Terus teman-teman tuh kayak katanya ya ini kalau deketin aku tuh panas gitu. Oh, apa ya? Auranya mungkin. Hawanya tuh panas. Aku baru taunya ya dari kakekku itu. Terus akhirnya aku mikir lagi kan, oh berarti suara-suara selama ini itu dia. Jadi dari cerita Mbak Wiwit tadi kalau diruntutkan ya kejadian-kejadiannya cukup gokil sih Mas Tor, dalam arti untuk episode-episode sebelumnya ini sebagai awal yang baru untuk season 2 karena di perjalanan melihat bis dengan bis tersebut sama-sama melihat antara Mbak Wiwit dan suaminya, tapi keadaan bisnya berbeda. Terus di perjalanan pulang dari Jogja lewat Tawangmangu hampir kecemplung jurang. Terus dapat kiriman-kiriman ilmu hitam yang semacam itu ingin menghancurkan perusahaan sebagai kompetitor. Betul. Itu kan pengalaman-pengalaman yang gokil dan ini sebagai pembaharuan aja menurut aku di season 2 dengan adanya cerita-cerita yang itu di sekitar keseharian kita, waktu masak nasi nggak mateng, waktu mencuci ayam ada daun yang bergerak tapi satu, terus kemudian disertai bau yang busuk di sepertiga malam. Itu kan hal-hal yang di sekitar kita banget dan itu rutinitas, maksudnya itu suatu pekerjaan rutinitas dan ada hal-hal yang seperti itu cukup menarik sih. Iya betul. Nah jadi untuk membedakan session pertama dengan yang kedua ini kita memang ada segmen baru. Betul. Di mana kita akan mengundang rekan kita yang kebetulan beliau ini punya kelebihan untuk ya menangkap sinyal-sinyal yang tidak terlihat seperti itu, dan kita ada segmen baru nih. Betul, tapi kan kebetulan adalah takdir yang menyamar sekali lagi. Betul. Dan takdir yang menyamar itu adalah kita namakan Sudut Malam. Tadi dari ceritanya Mbak Wiwit tentang di bis tadi ya Mbak? Iya. Di bis itu yang Mbak Wiwit lihat seperti apa? Jadi bisnya tuh jalan, Ya. lampunya nyala, Oh, ada penumpangnya satu, ada kondekturnya satu, tapi diem kaku gitu, mukanya pucet. tapi dari Mbaknya itu sampingan apa cuma melihat aja? Aku lihat dari tempatku berteduh. Oh, jadi Mbaknya menunggu. Iya. Oh, menunggu. Dari saya amati tadi dari Mbak Wiwit, kok seperti anehnya seperti ini. Mbaknya melihat bisnya itu cuma suaminya nggak tahu keadaan kebakar. Iya. Gitu loh. Iya. Yang itu anehnya kan seperti itu. Di saat kan posisi Mbak Wiwi sama suaminya kan deketan kan? Deket. Enggak jauh. Enggak. Seperti saya lihat itu kayak gini. Itu kan kita kayak rombongan kan seperti kita kan nggak bisa kita melihat dengan sendiri, dengan perasaan. Kadang-kadang seperti kalau kita melihat itu nggak bisa dari orang banyak. Iya. Dari diri kita sendiri. Iya. Kita harus mengerti kalau punya kelebihan sedikit lah. Jadi kayak tadi Mbak Dewi bisa merasakan kok nasi saya nggak mateng-mateng gitu loh. Iya. Aneh kan? Iya. Tadi Mas Andriko, Mas Tori tadi udah bilang itu kan kalau nggak dari api ya dari atau air, takaran gitu. airnya salah. Tapi kan itu enggak itu. dari orang lain bilang Mbak Elo ditunggu. Iya. Ya kan? Aneh banget ya Mbak. Iya. Jadi seperti usaha kan kadang-kadang kalau kita buka dari yang baru itu kan bisa seperti kenapa sih kamu buka di sini gitu loh. Oh nggak terima gitu. Ya, padahal di sini tuh udah ada. Kok kowe yo buka ning kene barang lah. Aku
kok buka ning ndi. Oh iya. Seperti Iya. itu loh. Padahal posisi mbaknya kan di belakang. Iya. Jadi kalau garis belakang itu garis pertahanan, bukan kelebihan. Garis pertahanan. Jadi yang diserang itu pasti yang di belakang dulu, di belakang layar, Iya iya. bukan di depan. Kalau di depan kan nggak bisa. Iya. Seperti itu. Dan yang ketiga ya, yang itu yang apa? Di kantor ya tadi. Di kantor kan tadi ada suatu ya seperti itulah. Tadi yang dijelasin Mas Tori sama Mas Enrico kan seperti itu. Jadi itu gini Mbak, sementing Mbak itu nggak takut dan Mbak itu yakin bahwa Tuhan itu selalu melindungi Mbak. Iya iya. Kekuatan paling maha dahsyat, kuat manusia. Makhluk itu cuma ya kita harus saling percaya aja lah. Makhluk itu ada, kita harus percaya kan ada di hadis. Kan? Iya. Kita harus seperti itu. Dan itu kok yang saya tuh janggal itu yang ini di tempat ya, di tempat kayak di rumah ya, kayak ada sesuatu gitu loh. Apa keluarganya ada punya kelebihan khusus? Kayaknya sih bapak ya, kayaknya. Oh pantes Kayaknya. dari tadi ke sini tuh kok ada sosok Iya. kayak apa ya, kayak suruh nunggu. Iya. Mbah. Oh bener ya? Iya. Ya kan kalau salah kan disalahin. Mbak. Iya. Katanya yang bisa sih gitu. Ya itu sosoknya dari bapak ya, bener? Iya bapak. Bapak itu orang pinter, kayak kejawen ya, Bukan orang pinter sih. kayak kejawen, tapi sering kayak main-main seperti itu. Iya. Ya. Iya. Dan sekarang Mbak Dewi kalau mau mengungkit itu semua dari cerita yang dari tadi, itu yang mana? Yang mau di flashback? Kalau aku sih penasarannya yang base itu. Oh, kalau di bis itu seperti ini. Kan kalau kita mau mengeluarkan seseorang, kayak semua dia kayak kesurupan orang-orang yang banyak gitu loh. Itu ada media. Biasanya itu ditarik, kalau nggak mungkin tuh Mbak, keluarin satu. Ya itu itu saya ngerti saya sih. Kalau mungkin nanti viewersnya lebih tahu ya DM aja. Mungkin kita bisa sharing seperti itu. Kalau setahu saya seperti itu. Jadi itu dia dijadiin satu di suatu bis. Makhluknya. Ya, jadi satu bis dan itu suruh pergi. Gitu loh. Biar enggak di tempat itu. Oh. Kan kayak gini. Kan kayak di logika kan nggak bisa. Iya. Mbak Wiwi itu duduk sama suami. Padahal suami ya tahu itu ada bis. Tahu. Tapi keadaannya yang diketahui dia beda. Apa? Dia taunya ada bis biasa gitu, Ya. kosong nggak ada penumpang tapi gelap. Gitu. Iya. Terus kalau dari Dari aku kan lampunya nyala, ya, ada penumpangnya 2, satu yang mbak-mbak itu ya sama yang satu kayaknya yang mbak-mbaknya itu duduk di mana? Gitu. pas sampingnya kaca, Samping kaca sebelah. agak belakang. Jadi di daerah belakang ya. Iya, Jadi yang daerah kursi belakang. yang belakang kan kursi yang agak panjang kan. Jangan kalau di belakang bis kan kursi iya. belakang kan panjang. Terus ada kayak biasanya kamar mandi terus berapa slot gitu loh. Iya, itu kayaknya Di tengah-tengah. Nggak sampai. di Belakangnya depannya ban belakang. Oh, jadi masih di belakang. Ya? Iya. Itu jelas. Jelas kalau itu. wanita. Kalau itu wanita jelas. Tapi nggak menengok ke Enggak, mbaknya. bergerak juga enggak, cuma wajahnya pucet gitu aja. Badan posisi pelan, suami nggak tahu. Iya, Mbaknya beda. tahu. Beda yang dia lihat. Ya seperti itu. Dia itu seperti gerombolan. Kita buang. Biasanya itu kalau dia ketahuan sama orang, itu dia udah kayak apa ya? Seperti kayak kurang Sial beruntung, gitu. kurang beruntung. Ya kan kayak gini kan kita kayak orang beruntung loh, Mbak. Bisa lihat gitu, yuk. Kayak di situ ada. Iya. Kan yang kurang beruntung, apalagi mbaknya. Kayak tadi ada yang di kurang enak di kantor, mbaknya nomor 1. Iya. Mungkin sebagai tank gitu. Jadi mbaknya ada di benteng dari situ. Ya, kan kalau di secara garis mbaknya kan nggak mungkin kok cuma nasi yang nggak berhasil Iya, tadi ya. iya. Gitu lah. Kita kembali ke nasi. Kok nasi doang? Kenapa nggak lauknya? Iya. Gitu loh. Iya, Mbaknya iya, nggak betul. sampai situ. Lah kalau sampai lauknya kan gini. Kita kan makan paling kenyang kan pakai Nasi. nasi. Kalau nasinya udah gagal, jadi Lauknya nggak kepake gitu kan? ya kan Iya pikirannya sih. kan nggak mungkin. Kenapa? Iya juga sih. Kita ambil lauk kan juga mahal. Iya, Ibaratnya. Makan lauk doang kan mahal. Kalau nasi kan terserah gitu. Iya, iya. Mungkin. Terus saya juga janggal
Mbaknya itu kok tahu di kebun belakangnya kantor. Kan itu kebunnya kelihatan itu. Itu posisi jam Jam 3 malam. Iya. 3 malam mbaknya posisi di sana. Iya. Keluar itu. Iya, jadi itu kayak rumah. Ya. Terus ini kebun. Nah, sebelahnya kebun itu kamar mandi. Kita nyucinya tuh di sini madep ke kebun gitu. Oh, itu Jadi- posisinya mbaknya sendiri. Buset. Gokil abis. Jadi kelihatan kebunnya tuh benar-benar kelihatan. Cuma aku nggak berani. Tapi kayak ada suara ya di kebun itu. Nggak apa ngomongin aja. Lupa aku. Cuma aku membau aja kayaknya. Tapi pernah tahu tangisan nggak yang di deket kebun? Tangis kayak rintihan lah. Tapi samar pernah. Gitu. Pernah. Tapi lebih samar lagi. Samarnya seperti? Samarnya tuh kayak bisik. Jadi ya gitu. Gitu. Enggak yang kalau Mas Randy tadi kan masih ini ya, masih soalnya gitu. Itu Iya. enggak. Ya, tapi kayaknya itu yang pohon mangga kayaknya. Iya. Kayaknya itu pohon mangga itu. Kayak pohonnya banyak ya mbak? Banyak Mas, itu kebun kayak pisang Tanah ada. kosong gitu? Tanah kosong, pisang Luas? ada. Enggak luas-luas banget sih. Tapi kayak kalau saya lihat dari tadi itu ada bayangan sing mbak pikirin mau sebutin. Yang dari tadi mau ngomong mau mbak tahan, ngomongin aja. Sugus. Sugus. Itu gini. Kalau itu maghrib aku tahunya. Jadi kita di situ tuh kayak bagian produksi Ya. di situ tuh. Oh. Jadi tempat kita prepare makanan yang dari mentah sampai setengah jadi. Oh. Nah, itu di situ. Ya. Nah. Terus nanti dibawa ke Iya. penjualan. Betul. Ya. Kayak gitu. Nah, itu tuh maghrib. Seingatku sih maghrib. Terus menurutku ya Mas, kita Ya. bisa ngelihat gitu tuh dari ujung mata. Oh ya. Betul. Ya, kita fokus. Iya, itu Kalau dari kita ujung nggak fokus mata. nggak bisa. Iya. Nah, itu pas di ujung mata sebelah kanan. Set. Terus Aku lagi madep ke sana ya. Itu Ya. ujung mata sebelah kanan dia itu ada. kalau biar tahu semua tuh sukus itu seperti pocong gitu loh. Jadi biar semua tahu kita menganggapnya seperti sukus, mungkin mbaknya menganggapnya seperti sukus, kita lo orang-orang bahasa asingnya seperti pocong. Kayak kan mungkin raut wajah kan nggak bisa dibohongin. Kayaknya ya, cowok. Cowok. Kayaknya loh ya. Terus? Soalnya kayak hologram gitu. Ya. Sempet dulu itu juga mau ambil foto. Ya. Dia ada. Ada fotonya itu masih ada. Nggak ada. Soalnya aku nggak jadi ceklek gitu. Jadi mbaknya Ini mau misal cekrek nggak handphone jadi? ya Mas, kita Ya. mau selfie gitu. Ya. Dia tuh ada di sini. Oh. Terus aku turunin handphone, aku nggak jadi foto dan aku nggak cerita sama teman-teman. Nggak berani. Nggak berani. Itu cukup ekstrim ya. Ya. Ya, sekian dari saya. Kita kembalikan ke Mas Tori dan Mas Andriko. Terima kasih Mbak berbagi Iya. dan berbagi ceritanya. Iya. Nah, itu dia ya. Jadi Luar biasa sekali. ya Gokil. gokil. Jadi maksudnya dari pengalamannya Mbak Wiwit, kemudian Dibenarkan dan diperkuat diperkuat sama lagi Mas Randy. sama Mas Randy dengan sisi Sudut lain, pandang. sudut pandang Orang yang seorang memiliki Mas kelebihan Randy. kan. Kalau saya dan Mas Tori ini sekadar mas-mas biasa. Kami Ya, berdua ya, adalah ya, mas-mas awam terkait mas-mas hal awam seperti itu. ya dan ada yang lebih bisa lebih sensitif, bisa lebih pintar menanggapi hal itu. Betul. Ini bisa lebih tercerahkan dan bisa Betul. ada satu hal yang baru gitu di Iya. Kamis malam gitu ya. Dan mungkin kalian pernah menonton episode Bella Bonita dan Mas Randy hadir di episode Bella Hadir. Bonita secara khusus mendampingi karena Bella Bonita memiliki kelebihan yang ya itu cukup bisa menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan. Ya, Makanya ya, kami ya, pada ya, waktu ya. episodenya Bella Bonita kami mendatangkan Mas Randy, dan di season 2 ini Mas Randy akan selalu ada di setiap episode untuk memperkuat cerita-cerita dari narasumber. Betul sekali. Dan yang pasti terima kasih banyak buat Mbak Wiwit. Betul. Ya, sama-sama. Dan suaminya yang sudah hadir untuk mendampingi kita di tengah malam, dan sekarang sudah jam 12 lebih. Jam 12 lebih ya. Gila, ini Gila. udah ganti hari menurut Betul. mereka sih. Menurut kita udah dari maghrib tadi sebenarnya udah ganti hari. Tapi terima kasih untuk waktunya Mbak Wiwit. Iya. Semoga juga pengalaman-pengalaman yang di-share ini bisa mungkin ada teman-teman kita yang terinspirasi. Ya, Seperti benar. misalnya ya kalau kita perjalanan harus Lebih hati-hati, hati-hati. jangan sampai
diperdaya oleh apa ya, jalan yang sepertinya kesini Iya, tapi betul. berpotensi mencelakai. ya mencelakai. Doa itu juga paling Iya, penting ya. berdoa yang paling penting itu Berdoa ya Mbak Wiwit ya. Betul. Sepakat banget. Itu dia. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Dan buat teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih juga sudah menonton Kamis Malam. Sekali lagi ikuti terus activity kita di media sosialnya Kamis Malam, di Instagram kamismalam.podcast, kemudian di Facebooknya Kamis Malam, Twitternya di Kamis Malam. Dan jangan lupa untuk terus ikuti kita, tonton kita, Dengarkan kita di Spotify Kamis Malam dan juga YouTube-nya Kamis Malam. Jangan lupa untuk follow, subscribe, komen, like semuanya, dan share ke teman-teman kalian supaya juga kita lebih bisa berkembang dan bisa mengeksplorasi. Betul. Siapa tahu nanti juga akan ada pembaruan-pembaruan begitu. Tetap ya. jangan ragu untuk membagikan kisah kalian di DM Instagram di @kamismalam.podcast. Dan sekarang kami sudah tersedia di Anchor dan di Apple Podcast. Bagi kalian iPhone mania, silahkan nikmati kami di Apple Podcast. Oke, dan akhirnya kita undur diri. Sampai ketemu lagi di Kamis Malam episode berikutnya. Bye-bye. Bye.